Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga pertemuan kita pertemuan yang penuh keberkahan dan perpisahan setelahnya tak meninggalkan sedikit pun dosa. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Kitab yang akan kita pelajari ini adalah Kutayyib. Kutayyib itu tasghir, pengecilan daripada kata kitab. Kitab tebal, kalau Kutayyib itu kecil. Nah, ini karya atau buah karya daripada Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullahu ta'ala atau hafizahumallahu ta'ala. Judulnya Min Ma'alimit Tauhid. Min Ma'alimit Tauhid artinya pengajaran-pengajaran tentang tauhid atau pelajaran-pelajaran tentang tauhid. Nah, sebelum itu semua, ma'asyiral ikhwah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 125 sampai kepada ayat 127. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang akan kita pelajari insyaallah taala daripada ilmu tauhid itu sendiri. Allah taala mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, faman yuridillah. Faman artinya maka siapapun. Man artinya siapapun. Yuridillah, yurid artinya ingin. Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, baginya, ayyahdiyahu, yaitu hidayah. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka apa tanda-tandanya? Yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah taala akan lapangkan hatinya untuk menerima agama Islam. Itu tandanya. Mulai dia mau salat berjamaah, mulai mau menghadiri majelis ta'lim, rajin dia bersedekah, mulai dia memperbaiki hubungan dengan orang tua dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini tanda ia akan mendapatkan hidayah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Allah taala akan lapangkan hatinya untuk melaksanakan ibadah, untuk melakukan ketaatan dan melaksanakan salat dengan rajin. Karena ini tanda daripada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala ketika mengatakan dan memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak." Wahai Muhammad, bukankah kami telah lapangkan hatimu, tenangkan dadamu, ya, bersihkan hatimu. Nah, Allah taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Fa idza faraghta fansab." Apa artinya itu? Fa idza, maka apabila Faraghta, faragh artinya telah selesai.
fansab. Jika engkau telah selesai melakukan satu ibadah, maka berpindahlah kepada ibadah yang lain. Nah, ayat ini secara zahir ini mungkin tidak sesuai dengan fikiran kita, karena biasanya kalau seorang majikan apabila telah memberikan pekerjaan kepada pembantunya atau anak buahnya, bekerja dari pagi sampai siang atau sampai sore, dia biasa katakan, ya istirahatlah engkau sejenak, nanti lanjutkan lagi. Di dalam ayat ini tidak. Allah Ta'ala katakan, wahai Muhammad, kalau sudah selesai dari satu ibadah, berpindah kepada ibadah yang lain, bukan disuruh istirahat. Nah, kenapa Nabi SAW mampu melakukan ibadah itu? Ternyata rahasianya karena hati Nabi SAW telah diterangi oleh Nabi SAW, telah diterangi oleh Allah Ta'ala. Hatinya lapang, dadanya lapang untuk menerima ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, ibadah ini jika kita lakukan dengan lapang dada, maka semuanya akan senang, akan mudah. Makanya Nabi Muhammad SAW sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilalu arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan kumandang azan. Istirahatkanlah kami dengan kumandang azan. Nah, ketika sebagian orang ketika azan itu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan dah. Mengeluh. Kenapa? Ya, hatinya tidak lapang. Hatinya tidak lapang. Tapi Nabi Muhammad katakan, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, cepat kumandangkan azan. Karena hati Nabi SAW lapang dan senang untuk melakukan ibadah. Makanya Pak, sebagian guru kita mengatakan bahwa di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan, atau di dalam kaidah fikih dikatakan, atau dalam ilmu fikih ada namanya taklif. Taklif itu beban. Beban syariat itu merupakan beban. Sebagian guru kita mengatakan bukan beban. Karena ibadah itu seharusnya dia bukan menjadi beban, tapi menjadi ketenangan hati dan batin. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain karena hati Nabi tenang. Nah, sebagian orang, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a, ketika dihadapkan kepada perkara-perkara maksiat, ketika dihadapkan kepada syahwat yang haram, hatinya lapang selapang langit dan bumi. Luas hatinya. Ya, tapi dihadapkan Islam, maka sempit hatinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa man yurid, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala an yudillah, untuk disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka yaj'al sadrahu dayiqan, maka hatinya menjadi sempit, harajan, risih, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke atas langit. Para ilmuwan menemukan, ya, penelitian bahwa semakin kita naik ke atas, oksigen akan berkurang. Makin kita naik ke atas, oksigen makin berkurang. Ya kan? Kalau misalkan kita naik pesawat, itu oksigen ada tambahan. Kalau kekurangan oksigen itu ada oksigen tambahan. Para ilmuwan mengatakan apabila naik ke atas maka akan sempitlah, akan berkuranglah oksigen. Nah, Allah menggambarkan dalam ayat yang mulia ini, hati orang-orang yang tidak beriman itu sempit dadanya, hatinya sempit. Tapi ketika dihadapkan dosa dan maksiat, wa usyribu fi qulubihimul ijl, dan hati mereka itu suka menyembah berhala, suka menyembah anak sapi, suka menyembah patung. Suka mereka. Tapi dihadapkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, agama Islam, hatinya sempit sesempit ya mendakilah langit. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Nah, hati kita ini, ma'asyiral ikhwah, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia dan harta yang kita dapatkan. Dan tidak ada anak-anak yang akan menolong dan membantu kita sama sekali. Tidak ada anak-anak yang membantu, tidak ada anak-anak yang menolong. Tapi apa yang bisa menyelamatkan kita? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini, ma'asyiral ikhwah, adalah hati yang dipenuhi dengan pancaran
dan sinaran serta cahaya tauhid. Nah, itu dia. Nah, semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin hati kita bersinar. Semakin yakin kita kepada Allah Ta'ala. Nah, bersih dari apa? Penuh hati kita dengan tauhid, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Bersih daripada segala macam noda-noda kesyirikan. Hati yang bersih, al-qalbus salim, adalah hati yang dipenuhi dengan sunnah Nabi. Dan bersih dari hal-hal yang dapat mengotori hati. Dari hal-hal yang tidak pernah dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, dari perkara yang dibuat oleh sebagian manusia. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Pada satu ketika ada seorang laki-laki bersin di dekat sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Setelah dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan yarhamukallah. Orang itu mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang diajarkan. Setelah tidak lama kemudian ada lagi sebelahnya bersin. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah bin Umar diam. Ketika dia diam, orang ini komplain. Wahai Abdullah, sahabat Rasulullah, si fulan bersin, engkau ucapkan alhamdulillah. Kenapa saya bersin tidak engkau ucapkan? Ya, yarhamukallah. Si fulan engkau jawab, engkau doakan yarhamukallah. Kenapa saya bersin engkau tidak jawab yarhamukallah? Kata dia, kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika semasa hidup kami bersama beliau untuk mengucapkan yarhamukallah bagi orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah saja. Adapun orang yang mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka kami tidak menjawabkan. Kami tidak menjawabnya. Nah, cahaya sunnah ini yang perlu masuk ke dalam hati kita. Dan kita menepis segala macam bentuk yang tidak ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah SAW dari amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, al-qalbus salim, hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan cahaya ketaatan. Jauh dari maksiat dan dosa. Bukan tak berdosa. Berdosa. Tidak ada di antara kita kecuali berdosa. Saya dan kita semua. Kalau kita bersih dari dosa, kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, laula tudhnibun, jika sekiranya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah Ta'ala akan sirnakan kalian, lenyapkan kalian. Wala ja'a biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan orang-orang yudhnibun, berdosa, fayastaghfirullah, mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, Allah Ta'ala atau faghfarallahu lahum, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa mereka. Akan tetapi cahaya ketaatan itu ada di dalam hati mereka, sehingga jauhlah mereka dari kegelapan. Nah, ma'asyiral ikhwah, jika tiga ini ada pada diri kita, maka hati kita akan bersinar. Cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Jika ada dalam hati seseorang tiga hal ini, cahaya tauhid, cahaya sunnah, dan cahaya taat, maka akan terang benderanglah hati kita, jauhlah kita dari kegelapan, maka kita pun akan berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, tapi orang yang tidak ada tiga hal ini, maka hatinya akan gelap, akan sulit menerima hidayah dari Allah Ta'ala, dan hatinya akan sempit untuk melakukan ibadah apapun yang dilakukan. Makanya, ma'asyiral ikhwah, sebagian orang ketika datang bulan puasa, itu hatinya betul-betul sempit. Sekarang lah kita makan ni, besok tak makan kita. Payah betul, ini besok entah macam mana ni. Saya kerja Pak Ustaz. Ya kan? Itulah pasti panas siang. Macam mana cara tu? Tak bekerja, tak makan kita. Allahu Akbar. Nah, sebagian orang sempit dadanya ketika datang waktu bulan puasa. Ya, kenapa? Syahwatnya tertahan. Tidak bisa berbuat dosa. Karena semua orang puasa. Karena semua orang berpuasa, semua orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika diberitahukan 1 Ramadan, besok malam orang tarawih. Malam ni semayang di mana? Tak semayang, malu dengan orang. Semayang kat mana? Situ panjang betul. Tahan lah. Semayang di rumah, bacaan Quran tak bagus, hafalan tak ada, nak pakai Quran pun tak sampai. Tentu di dalam rumah ada anak, ada isteri yang akan jadi
imam, akan menjadi makmum mereka. Antum di mana solat? Pening. Itu dia ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, hati yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kesesatan, hatinya akan sempit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Ta'ala jadikan hukuman terhadap orang yang tidak beriman, kekejian di dalam hati mereka. Makanya kalau antum lihat Filistin dibom, antum lihat Suriah dibom, itu hal yang memang menjadi agenda mereka. Mereka ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Akan tapi negeri itu bukan negeri yang umurnya setahun 2 tahun, tidak. Dia lebih tua daripada Indonesia. Dia negerinya para nabi dan rasul, silih berganti orang berada di sana. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menguasai tempat itu. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka tidak mencari haikal Sulaiman, tidak. Bukan mencari kerangka kerajaan Sulaiman, bukan. Mereka ingin hancurkan kiblat kaum muslimin awal, dan mereka ingin lenyapkan tempat peribadatan kaum muslimin yang di dalamnya orang salat di dalam masjid tersebut diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya luar biasa. Allah Taala katakan, "Kadzalika yaj'alullahu ar-rijs." Allah Taala jadikan kekejian di dalam hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hati yang selamat itu dia menghadap kepada Allah Taala dengan membawa tauhid, membawa cahaya sunnah, dan akan membawa cahaya ketaatan ini. Nah, adapun jika 3 hal ini hilang dari kita, maka akan gelaplah hati kita di dunia ini. Bagaimana kita akan berjalan? Bagaimana kita di hati kita tidak ada sunnah Nabi? Bagaimana kita tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini perjalanan panjang dan perlu kita untuk continue di atas agama Allah Taala, mempelajarinya. Kemudian Allah Taala katakan di dalam ayat berikutnya, wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Inilah jalan Allah Taala yang lurus. Agama Islam, agama yang lurus. Nah, Allah Taala katakan, qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Kami telah mentafsilkan, merincikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim agar kiranya manusia dapat mengambil pelajaran. Nah, di antara ayat-ayat yang terperinci adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid, tentang penciptaan manusia, tentang ibadah kepada Allah Ta'ala, tentang pengaturan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Nah, lahum darus salami inda rabbihim. Allah Ta'ala berikan balasan kepada mereka darus salam. Darus salam adalah surga. Allah berikan balasan untuk orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, balasan surga. Inda rabbihim, di dekat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga apa yang paling dekat dengan Allah? Firdaus. Itu dia, surga Firdaus. Bima kanu ya'malun wa huwa waliyuhum. Allah lah sebagai wali mereka. Allah sebagai wali mereka. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin Allah Ta'ala yang akan menjadi wali kita, menjadi penolong kita. Wali artinya penolong. Allah Ta'ala yang akan menjadi penolong kita. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi. Ya, membina tauhid di dalam hati kita, membina sunnah Nabi, membina ketaatan itu secara perlahan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan bima kanu ya'malun, karena sebab amalan yang mereka lakukan. Jadi Darussalam ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sa'ad bin Nu'man, Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati lawurafan. Dalam surga itu ada ruangan-ruangan kaca yang tembus pandang. Ya, kaca di sana atau ruangan di sana yang tembus pandang, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dari kaca atau dari apa. Karena apa yang ada di dalam surga itu hanya penamaan saja. Untuk mendekatkan makna yang terkandung dari arti yang sesungguhnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Akan tetapi pendekatan makna yang kita ketahui itu yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, kalau kita datang ke mall, antum pernah lihat pameran apa? Cincin emas permata nggak? Pernah kan? Itu mereka taruh dalam lemari yang tertutup atau kaca yang tembus pandang? Tembus pandang lah. Kau masuk dalam lemari macam ini, lemari tertutup, macam ini lah. Tak, apa isi dalam pak? Emas, macam tapai isi dalam. Tentu orang tak nak nengok. Tidak menarik. Antum kalau masuk mall itu, antum lihat pertama pameran mobil. Di dalam kaca ada mobil paling mahal masuk dalam ruangan itu. Kemudian ada tempat orang kasur-kasur yang bagus.
kemudian ada cincin-cincin, ada emas, permata, perak, kemudian ada sepatu sport, ada siapa suka pancing? Itu kalau nampak mata pancing itu Masya Allah, luar biasa. Oh, luar biasa. Yang lain tengok di situ ada bola basket, ada bola voli, apa segala macam. Itulah pemandangan dunia. Nah, surga juga seperti itu. Nah, ternyata ada surga tembus pandang untuk orang-orang yang khusus. Nah, mendengarkan ini, para sahabat Nabi SAW bertanya. Dalam riwayat yang lain, salah seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, dia mengatakan, "Qila liman hiya ya Rasulullah?" Surga yang semacam ini sifatnya, ciri-cirinya tadi, untuk siapa dia wahai Rasulullah? Begitulah para sahabat Nabi SAW. Mereka ingin mengejar, ingin mendapatkan surga tersebut, karena memang hati para sahabat itu tidak di dunia. Itu hati mereka. Jadi yang ada para sahabat itu jasad mereka di dunia, tapi hatinya sudah tidak sangkut lagi dengan dunia ini. Hati mereka cinta kepada Allah Ta'ala, akhirat, dan itu menjadi orientasi kehidupan mereka. Apa kata mereka? Qalu liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa surga ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, liman tayyibal kalam atau atabal kalam. Untuk orang-orang yang baik tutur ucapannya, bukan untuk orang-orang yang mencarut marut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Iyad Ibn Himar Al-Mujashi'i, Nabi mengatakan tentang 5 orang penduduk neraka. Yang terakhir Nabi katakan wasyinzirul fahash. Orang yang masuk neraka adalah orang yang syinzir, yang ucapannya kotor, suka mencaci maki, fahash, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini kan perkataan yang sering kita temui di pasar. Dengan mudah orang mencaci, orang memaki, manggil kawannya dari jauh aja, nama binatang aja panggilnya. Tidak sanggup kita mendengarnya dari jauh. Langsung, kemana? Bukan fulan. Tapi ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, Nabi katakan liman tayyibal kalam atau atabal kalam. Orang yang baik ucapannya. Wa at'amat ta'am. Memberikan makan kepada fakir miskin. Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mengusahakan, orang yang mengayomi al-armalah, para janda, wal miskin, dan orang-orang yang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, sama seperti berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nabi katakan mengayomi para janda dan orang miskin, bukan orang miskin, orang janda yang miskin, tidak. Karena kalau janda yang kaya, mungkin dia seperti Khadijah, akan memberikan kepada anda harta dan anda bisa untuk melakukan apa saja kebaikan daripada akhirat. Antum bikin masjid, antum bikin pesantren, antum bikin apa saja. Nah, kalau dia miskin, maka antum akan memberikan nafkah, dan satu suapan bernilai lebih besar daripada 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 dinar yang kita infakkan untuk keluarga 3 juta, 2 juta, 5 juta lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, antum kalau misalkan di luar itu antum hobi untuk jor-joran dengan teman-teman, ketika antum di luar itu antum boros, maka di rumah harus lebih boros lagi. Kenapa? Ketika antum memberikan makan, sama antum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berliti-liti inilah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan liman atabal kalam wa at'amat ta'am, memberikan makan orang miskin. Karena orang miskin itu Pak tidak sama dengan orang yang memang dia tidak punya sama sekali. Makan sekali sehari susah. Saya mungkin tidak pernah mendapati ini, maksudnya saya tidak pernah melihat kesusahan hidup terlalu susah kecuali ketika saya kuliah. Ya, kami para mahasiswa itu makannya sekali sehari. Waktu itu gaji kami, maksudnya mukafaah kita, uang saku kita dari lembaga itu tidak keluar. Sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Itu sebagian masyayikh, sebagian guru-guru itu mengeluarkan uang sekian untuk nanti isi contreng untuk diberikan ke kantin. Makan untuk 3 kali, contrengnya sekian kali. Nah, jadi ada yang jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Makan nanti jam 10.
Makan jam 10 pagi, ya minum banyak-banyak, ya kan, olahraga dulu. Jam 10 makan. Makan. Nah, kenyang tentu zuhur tidak ada salat, tidur lama-lama. Ya kan? Nanti makan lagi nanti jam 7 malam. Jamak. Jadi besok untuk contreng ketiga kalinya, besok mundur dia. Seharusnya 3 hari bisa 5 hari. Sebagian kawan-kawan saya hanya masak nasi, kumpul dengan bareng-bareng kawan 5 orang di kos. Ya, masak nasi, kemudian lauknya cuma Indomie. Sebagian teman-teman kita makannya hanya 1 buah roti dan energen. Energen tidak bisa dibeli di dekat kampus. Semakin dekat dengan kampus harga semakin mahal. 1 energen itu harganya 1.500 dekat kampus. Nyeberang jalan bertaruh nyawa 1.000. Sudah banyak anak kampus kita itu sudah tabrakan. Yang lain wanita, perempuan, laki-laki dah banyak tabrakan. Ya, karena jalan yang akan dilewati itu sekitar 30 meter. Jalan sini sebiji mobil. Jalan yang tengahnya itu sekitar 3 biji mobil. Nanti setelah itu tuh ada jalur busway. Sebelah itu lewat pula jalur busway yang kedua. Jalur busway kan 2. Di sini sama sana. Kemudian setelah itu ada jalan lagi baru sampai ke tempat itu. Untuk membeli energen yang harganya 1.000. Lepas itu beli roti 1.000, makan pagi 2.000. Setelah makan masuk kelas, kena pelajaran fikih sama usul fikih, itu sudah Masya Allah. Jam 9 wajib makan. Itu dia. Wallahil azim. Ini pemandangan yang luar biasa. Sampai teman-teman itu sangat menderita sekali. Karena orang tua mereka nggak ada yang ngirim. Nggak pulang. Pulang berapa biayanya, ongkosnya. Tapi mereka tetap semangat belajar, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi sebagian para asatidz itu ketika saya ceritakan, Ustaz, ada fulan itu tidak makan dia. Iya, nggak ada makan. Keluar langsung pakai amplop masih segar, 500.000. Lalu saya ambil, saya contrengkan untuk sekian nama. Ini teman-teman, silakan makan di sana, ambil di sana. Begitu susahnya. Makan pada 5.000, tempe campur nasi. Sayur bukan sayur, kuah sayur. Kuah aja, Bu. Kalau kena sayurnya itu tambah 1.500. Untung cabenya gratis. Itu. Makan pagi 2.000 itu paling hebat, Pak. Nasi uduk alhamdulillah masih ada 2.000. Nanti siang itu makannya 4.000 atau 5.000. Kalau sekarang saya tidak tahu, mungkin dah 10.000 yang paling murah di Jakarta. Nanti malam itu mau belajar. Kalau belajar agak giat sedikit itu langsung lapar. Karena nggak ada gizinya, makannya tidak ada gizi. Nanti malam jamak, kadang pakai roti, kadang takdim, kadang takhir. Gitu. Susah. Susah waktu itu. Nah, kalau ada di antara kita yang memberikan makan kepada fakir miskin, penuntut ilmu, pula lagi kita. Bisa kita diberikan harta lebih. Kita sekolahkan ada 1-2 orang anak yang kita lihat potensinya bagus, kita sekolahkan dia sampai selesai dia. Itu dia nanti belajar, kita dapat mengalir pahala terus. Sampai kita meninggal akan dapat pahala. Makanya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Fatihah. Karena itu dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Makanya guru TK itu bukan kerja main-main, apalagi TK tahfidzul Quran. Diajarkan anak kita tulis baca segala macam, itu bukan kerja yang ringan, kerja yang paling berat. Kerja yang paling berat. Ini pahalanya besar. Ini harus kita kebut. Bagaimana sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan pahala. Wa at'amat ta'am wa dawama 'ala shiyam, dan orang yang rajin berpuasa. Rajin berpuasa sunat, rajin berpuasa wajib. Nah, dari 3 amalan ini, terkadang orang dia ucapannya baik, terkadang dia dalam sedekah dia berkurang, dalam memberikan fakir miskin dia kurang, karena mungkin kurang kemampuannya. Nah, ada sebagian orang yang dia berpuasa terus. Wa afsyas salam. Yang ketiga kata Nabi, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Mengucapkan salam adalah amalan yang besar. Ya, karena salam ini adalah ucapan penduduk surga Allah Azza wa Jal. Yang kelima kata Nabi, wa shalla bil lail. Ya, dia salat malam tatkala manusia terlelap dalam tidurnya. Terlelap dalam tidur. Karena bukan mudah untuk melaksanakannya. Itu harus dimulai dari latihan. Mulai 1 rakaat. Terbangun kita ada niat untuk salat langsung. Jangan ditunda, malam besok lah. Enggak bisa.
Jadi sebenarnya maksiat itulah yang membuat hati kita sulit untuk bangun malam. Nah, kalau kita ada kesempatan, hati kita lagi senang, sholatlah sebanyak-banyaknya. Ya, sholatlah. Karena kita tidak tahu apakah ada kesempatan yang kedua datang atau tidak. Nah, kalau kita ada mood untuk ibadah, maka ibadah sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada waktu di mana mood kita hilang. Entah karena kita masalah keluarga, imma karena ada dosa, karena ada maksiat, itu berkurang. Tapi dengan adanya kita selalu untuk beribadah tersebut, maka termotivasi kita dan mudah-mudahan kita tidak terlalu turun ketika kita futur. Nah, ini dia masyaallah ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam atau bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan aman ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nah, penyakit hati ini adanya gini. Tubuh kita dia sama seperti hati. Atau hati kita sama seperti tubuh. Tubuh ini ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang mati. Hati juga begitu. Hati ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, hati yang sakit itu adalah hati yang ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Allah Ta'ala katakan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, keraguan-raguan terhadap agama Allah. Makanya orang munafik itu adalah orang yang paling ragu. Ya, agama orang-orang munafik adalah orang-orang yang mereka ragu terhadap agama Allah Ta'ala ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka hidup di dunia itu paling tidak enak. Orang-orang yang hidup dengan konsep nifaq, maka adalah orang-orang yang tidak enak hidupnya. Tidak enak hidupnya. Maka orang-orang munafik, mereka di hadapan Nabi SAW salat, dan di belakang Nabi SAW mereka mengatur strategi bagaimana menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka buatlah Masjidul Dirar, mereka buatlah rencana-rencana besar untuk menghancurkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, penyakit yang kedua penyakit syahwat. Nah, manusia ini imma dari syubhat, keraguan-raguan, kerancu-racuan, syubhat, dan imma yang kedua syahwat. Imma syahwat. Nah, di antara syubhat, sebagian orang mungkin mengatakan si fulan atau ustaz fulan dia masya Allah bagus dalam satu perkara, akan tapi perkara yang lain dia mungkin tidak baik. Ya, kita hanya mengambil yang baik-baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Maka ini pernyataan yang tidak baik, pernyataan yang tidak benar. Karena kalau kita tahu apa yang baik, apa yang buruk, tentu kita tidak perlu belajar lagi. Nah, kita sudah tahu, tentu kita ngajar dia. Ustaz, ini salah nih Ustaz. Ya betul, oh gitu. Tak mungkin seperti itu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nah, ini perlu kita fahami bersama. Kemudian penyakit syahwat ini penyakit yang berkaitan dengan syahwat yang muharram. Syahwat itu tidak terlarang, Pak. Syahwat itu tidak terlarang pada dasarnya. Yang dilarang adalah syahwat yang muharram atau syahwat yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu melepaskan syahwat itu di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya sebagian para sahabat Nabi ketika mereka bertanya, kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, hadis Arba'in Nawawiyah, Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Menggauli istri, berhubungan badan, melampiaskan nafsu syahwat, terdapat di dalamnya sedekah. Nah, para sahabat penasaran bertanya, ya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin pula orang yang mendatangi istrinya penuh dengan syahwat, dia menyelesaikan syahwatnya, lalu dia dapat pahala? Ini dia. Dapat pahala. Dia sebagian orang dia fokus untuk salat tahajud dan dia tidak berhubungan badan. Kenapa? Karena dia mengira bahwasanya mengganggu. Padahal berhubungan badan adalah apa? Terdapat di dalamnya syahwat dan terdapat di dalamnya pelampiasan nafsu syahwat yang halal dan sekaligus di dalamnya pahala. Ya, sekaligus di dalamnya pahala. Nah, para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita mendatangi istrinya lalu dapat pahala? Apa kata Nabi? Ara'aitum, bagaimana menurut kalian jika ia lampiaskan syahwatnya kepada yang haram, apakah dia berdosa? Kata para sahabat Nabi, iya, dia berdosa. Fakadzalika idza wada'ahu fi halal,
begitu juga jika diletakkan pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala pula. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nah, orang kalau tidak dia masuk dari pintu syubhat, imam masuk dari pintu syahwat. Nah, dua-duanya harus berimbang. Ilmu dan amal itu harus berimbang. Ilmu dan amal harus berimbang. Kalau tidak, kita terjatuh kepada salah satu daripada imma al-yahud, imma an-nasara. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Ini diantara sekelumit daripada apa yang ingin saya sampaikan dari muqaddimah ilmu tauhid ini, dan kita akan bahas insyaallah taala masalah tauhid dan urgensi daripada mempelajari agama Allah taala ini dan urgensi mempelajari tauhid kepada Allah azza wa jalla. Sebelumnya saya ingin sampaikan ada 3 hal yang penting menjadi sebab kenapa hati orang keras. Jadi kenapa hati seseorang itu keras, artinya tidak mau menghadap kepada Islam. Kenapa orang kafir itu tidak menghadap kepada Islam, tidak mau masuk Islam, dan kenapa sebagian kaum muslimin mereka masih berkeras hati untuk tidak mau mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasannya. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas ini. Allah taala menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah taala menempatkan orang-orang yang beriman di surga, dan Allah taala menempatkan orang-orang yang durjana, mereka akan kekal dan abadi di neraka. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala kekalkan orang-orang yang beriman di dalam surga? Padahal mereka beramal di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kenapa orang-orang kafir mereka tidak disiksa hanya sekedar dengan dosa yang mereka lakukan? Berapa tahun mereka kufur? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kenapa mereka tidak disiksa dengan sejumlah dan sekedar dosa itu? Allah kan maha adil. Kalau ini orang-orang yang beriman ini kekal di surga, sedangkan orang-orang kafir mereka kekal di dalam neraka, padahal mereka hanya kufur selama 70 tahun, 80 tahun. Padahal Allah Ta'ala maha adil. Apa jawabannya kira-kira? Faham pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah, Allah Ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memberikan balasan kekekalan bagi orang-orang yang beriman. Kekekalan mereka selama-lamanya abadi di dalam surga. Mereka beramal di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun, tapi mereka diberikan kekekalan di dalam surga. Sedangkan orang kafir, mereka kufur kepada Allah Ta'ala hanya 70 tahun, 80 tahun. Bukankah Allah Ta'ala maha adil? Kenapa mereka tidak disiksa hanya sekedar dengan dosa mereka 70 tahun itu? Dibakau 70 tahun, setelah itu masuk mereka ke dalam surga. Bukankah Allah Ta'ala maha adil? Jawabannya adalah ma'asyiral ikhwah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak serta-merta menghukum dan menyiksa kita karena amalan kita, amalan zahir kita, tidak. Tapi Allah Ta'ala itu menyiksa seseorang dan memantau seseorang, melihat seseorang dari hatinya. Ya, Allah pantau hati orang, Allah lihat. Nah, lalu didapatilah oleh Allah Ta'ala bahwa hati orang kafir itu, sekiranya mereka dikekalkan di dunia ini selama-lamanya hidup di dunia, niat hati mereka tinggal di dunia ini untuk menjadi kafir selama-lamanya. Antum bawakan air Al-Quran, antum bawakan air sunnah, antum bawakan kebaikan, mereka tidak akan menerima selama-lamanya. Karena niat hati mereka untuk jadi kafir selama-lamanya. Itu dia. Maka balasannya juga kekekalan di neraka. Karena niat dia, kalaupun dia hidup 1000 tahun, untuk apa dia lama-lamakan lagi? 60 tahun, 70 tahun cukup untuk menguji, ya, apakah seseorang ingin dia mengikuti jalan hidayah Islam atau tidak. Selama 60 tahun juga bisa terlihat apakah orang beriman itu serius dia ingin menjadi hamba Allah Ta'ala. Nah, ini dua perbedaan. Orang kafir niat hatinya hidup di dunia ini untuk menjadi kafir selama-lamanya. Kalau sekiranya mereka dikekalkan di dunia, maka dia tetap ingin jadi kafir. Orang yang beriman tidak. Orang yang beriman niat hati mereka hidup di dunia ini selama-lamanya ingin menjadi hamba Allah. Kalau sekiranya mereka kekal di dunia ini pun, mereka tetap ingin menjadi hamba Allah Ta'ala. Tak lebih daripada itu. Ya, hamba Allah Ta'ala ini kan kadarnya berbeda-beda.
Bukan menjadi hamba Allah Ta'ala itu tidak punya dosa, tidak. Tapi mereka bertobat dari dosa yang mereka lakukan tersebut. Jadi niat mereka, niat orang beriman hidup di dunia ini untuk menjadi hamba Allah Ta'ala selama-lamanya. Nah, kalau mereka ada niat untuk menjadi hamba Allah Ta'ala selama-lamanya, maka tidak perlu mereka berlama-lama di dunia, dan mereka akan dikekalkan di dalam surga Allah Ta'ala yang abadi. Allahu Akbar. Disitulah tempat yang paling nikmat, tempat yang paling sempurna, kenikmatan yang tiada tara. Makanya Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana nikmat surga dan nikmat dan siksaan neraka. Dicelupkanlah orang yang paling ternikmat di muka bumi, orang nomor 1 di dunia, dicelupkan ke dalam api neraka sekali celupan. Lalu diceritakan kepadanya, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Kenikmatan di dunia? Apakah dia tidak? Saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal orang yang paling ternikmat di muka bumi, orang kafir yang ternikmat di muka bumi, yang paling banyak mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dibiarkan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati dunia senikmat-nikmatnya, dengan maksiatnya, dengan pelesirannya, dengan segala macam bentuk zinahnya dan seterusnya, dibebaskan sebebas-bebasnya. Kemudian ketika dicelupkan dengan sekali celupan neraka, maka dia mengatakan, saya tidak merasakan nikmatnya di dunia sedikit pun. Lalu didatangkanlah orang yang paling tersusah di muka bumi, orang yang paling menderita hidupnya di muka bumi, dicelupkan dalam surga dengan sekali celupan. Apa kata dia? Ketika Allah Ta'ala tanyakan, apakah engkau merasakan kesulitan dan kepayahan hidup di dunia, tersiksa hidup di dunia? Apa kata dia? Saya tidak merasakan sedikit pun kesusahan dan ketersiksaan di dunia itu. Inilah gambarannya. Mana Abu Hurairah? Mana Abu Hurairah? Sudah wafat. Mana Mus'ab yang dahulu meninggal dalam keadaan miskin? Apakah dia masih merasakan sakit? Tidak, dia sudah meninggal. Mana Khabbab ibn al-Ard yang dipanggang punggungnya sehingga terlihat tulangnya? Mana dia? Sudah meninggal. Tapi mereka sekarang sedang menikmati masa-masa indah di dalam kubur mereka, mendapatkan keindahan, kenikmatan yang ada di dalam kubur tersebut. Maka umur kita tidak panjang. Jadi tidak lama di dunia ini. Tidak lama, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan. Itu perbedaan hati orang kafir dan hati orang-orang yang tidak, hati orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sebab mengerasnya hati yang pertama, adam tadabburil Qur'anil Karim. Pertama, tidak mentadabbur isi Al-Qur'an. Belajar tahsin iya, tapi terkadang tidak ada belajar tadabburnya. Maksudnya belajar tadabbur ini belajar tafsirnya. Misalnya, faman yuridillah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Al-iradah ada dua, ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah, ya kan? Kemudian pembahasan-pembahasan yang lainnya untuk menyingkap apa isi Al-Quran. Kalau tidak, kita sama seperti yang Allah Ta'ala beritakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala mengatakan, Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala katakan, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Permisalan orang-orang yang diberikan Taurat thumma lam yahmiluha, dan mereka tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa asfara, membawa buku-buku. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah, itulah perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran harus dipahami. Nah, kenapa? Sebab hati kita keras padahal kita membaca Al-Quran, karena ternyata kita tidak mentadabburi isi Al-Quran. Nah, itu perlu kita pelajari. Berkata sebagian para ulama, ketika mereka mengatakan innal ubada waz zuhada ya'ishuna fi ladzatin, sungguhnya ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud mereka hidup dalam penuh kenikmatan. Sekiranya para raja mengetahui apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan, kelezatan hati mereka, pasti mereka akan memerangi dengan pedang-pedang mereka. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini perlu.
Ya, tidakkah kita mentadabbur isi Al-Quran? Perlu kita baca, kita lihat tafsirnya ini seperti apa dan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sebab yang kedua, sebab yang kedua ini sebab mengerasnya hati. Yang kedua, tidak mengingat hari akhir. Tidak mengingat hari akhir dan kematian. Kalau seorang merasa hidupnya akan lama terus, akan kekal di dunia, dan tidak ingat mati, maka tentu akan keraslah hatinya. Karena Nabi mengatakan, "Aktsiru min dzikra hadhimil ladzat." Ya, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, al-maut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita mengingat kematian. Nah, ma'asyiral ikhwah. Nah, ketika seseorang tidak ingat akhirat, ketika tidak ingat kematian, maka akan sombonglah seseorang. Ya, akan menyombongkan dirinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari terlihat sedang memanggul air. Ya, memanggul air. Ketika ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa Amirul Mukminin, kenapa engkau melakukan ini?" Apa kata dia? Sesungguhnya jiwa ini atau setiap jiwa memiliki kesombongan. Setiap jiwa memiliki kesombongan, dan inilah cara saya mematahkan kesombongan yang ada di dalam jiwa ini dengan melakukan hal-hal yang sepele. Dengan melakukan hal-hal yang kecil, bentuknya sepele, akan tapi ini dapat mengurangi daripada kesombongan jiwa. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang ketiga, at-ta'nu wal lamzu wal kalam fi ahli al-ilm wa ahli as-salah. At-ta'n artinya menghina atau mencaci maki para ahli ilmu dan orang-orang yang baik dari kalangan para ulama. Maka ini adalah perkara yang paling berat. Ya, ini perkara yang paling berat. Makanya antum jangan sibuk dalam masalah tahdzir, sibuk dalam masalah al-hadzar wat-tahdzir, dan sibuk dalam masalah ini biarkan kepada para asatidz, kepada ustaz, dan biarkan ini kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu di bidangnya. Jangan sampai kita masuk kepada ranahnya para ulama, karena menggibahi para ulama itu sama seperti memakan bangkai. Ghibah itu kan hukumnya sama seperti, bukan hukum, maksudnya kadarnya itu sama seperti memakan bangkai. Bangkai yang dimakan akan merusak tubuh, bahkan menjadi racun pada tubuh. Sedangkan ghibah ini dia seperti memakan daging para ulama, maka yang akan dirusak adalah hati. Nah, ketika seorang menghibah para ulama, orang-orang yang berilmu, maka hatinya akan mengeras. Hatinya akan mengeras dan akan susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan faedah dan manfaat kepada kita semua. Nah, kita kembali mempelajari tentang hal yang dapat menerangkan hati kita, yaitu kembali kepada tauhid. Di awal kita katakan bahwa ada 3 hal yang dapat membuat hati kita selamat. Yang pertama, al-qalbus salim, adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya tauhid, jauh daripada segala macam bentuk kesyirikan. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, 5 hari Nabi SAW sebelum wafat, Nabi SAW mengatakan, "Ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Laknat Allah terhadap orang Yahud dan Nasara. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi mereka masjid-masjid, tempat beribadah. Kata Nabi SAW, "Ala fala tattakhidhul qubur masajid." Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan seperti masjid. Apa fungsi masjid? Beribadah. Maka beribadah itu di masjid, bukan di kuburan. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Tidak ada beribadah di dalam. Nah, ini yang kalau kita faham, berarti beribadah di masjid itu, di kuburan itu tidak boleh. Karena Nabi melarang kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ya. Nah, kalau di kuburan itu sudah dilakukan ibadah di sana, berdoa, bukan berdoa untuk orang yang ada dalam kubur, tapi meminta kepada orang yang ada di dalam kubur, ini adalah sesuatu yang merupakan syirkul akbar, syirik besar, karena meminta kepada orang yang telah mati. Tak boleh minta kepada orang yang telah mati. Orang sudah mati itu mati. Tidak ada hubungan dengan orang yang hidup, tidak ada sama sekali.
Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Kalau kita melihat maraknya fenomena yang semacam ini, tentu ini tugas kita menjadi berat. Tugas kita menjadi berat. Ziarah kubur diperbolehkan, tapi ketika dia berbalik arah menjadi doa, minta di kuburan itu, ini adalah perkara yang besar. Ya, kalau mendoakan orang yang ada di kubur ini tidak masalah, atau kita terlambat datang ke kubur lalu kita menyolatkan orang yang ada di kubur, ini tidak masalah. Kita bukan sholat kepada kubur tersebut, tapi menyolatkan orang yang ada di dalam kubur tersebut, sebagaimana Nabi SAW melakukannya kepada pembantu beliau yang sering menyapu masjid Rasulullah SAW. Wanita itu tidak terlihat lagi, anak itu tidak lagi terlihat. Ya, dikatakan kepada Nabi dia telah wafat. Akhirnya dia dikuburkan, diberitahukan kepada Nabi SAW menyolati wanita tersebut. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah bolehnya salat di kuburan itu jika kita menyolatkan orang yang ada di dalam kubur. Ya, dan ini sunnah yang tidak jarang kita lihat terjadi, kecuali orang-orang yang mereka berilmu dalam masalah ini. Nah, kita mulai dengan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama dari kitab ini. Ini bisa antum download nanti di PDF juga ada, kitabnya kecil. Judulnya ini Min Ma'alimi At-Tauhid. Pelajaran-pelajaran tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mulai. I'lam. Apa arti i'lam? Anna at-tauhida, bahwasanya tauhid lahu khasa'is, memiliki kekhususan. Jadi khissisatun, khissisatani, khasa'is. Jadi mufradnya itu khissisah. Memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Memiliki keistimewaan yang sangat banyak dan keutamaan yang sangat berlimpah. Tadullu ala makanatihi al-ulya. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini sangatlah tinggi nilainya. Wa manzilatuhu ar-rafi'ah, dan kedudukan yang sangat mulia. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, saya akan sebutkan 10 hal yang menjadi keistimewaan ilmu tauhid dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ini. Ya, keistimewaan yang dimiliki oleh ilmu tauhid tidak dimiliki oleh ilmu yang lain. Kalau antum jago fikih sejago-jagonya, tapi akidah Anda menyimpang dari jalan yang lurus, maka bukan tidak mungkin Anda terjatuh ke dalam akidah yang sesat, dan mungkin saja Anda terjatuh dan tergelincir ke jalan yang tidak lurus. Nah, keistimewaan yang pertama adalah al-ula. Nah, al-ula itu Pak, yang pertama. Kalau al-awwal, apa? Yang pertama. Kalau wahid, satu. Apa bedanya? Ahad artinya apa? Satu. Wahid, satu. Awal, al-ula. Jadi kalau al-awwal itu untuk mudzakkar, untuk jantan. Nah, artinya yang pertama. Kalau bahasa Bengkalis, first. Safety first, ya. Keselamatan yang diutamakan, maksudnya yang pertama. First itu yang pertama. Maksudnya al-awwal yang pertama artinya untuk mudzakkar. Kalau al-ula itu untuk muannats, artinya juga yang pertama. Nah, jadi ini bilangan tertib, bilangan yang berurut. Jadi al-awwal dengan al-ula sama, artinya yang pertama. Misalnya saya contohkan az-zaujatul ula, istri pertama. Bukan az-zaujatul wahidah, bukan wahidun. Kalau yang kedua az-zaujatul tsaniyah misalnya. Atau al-madrasatul ula, ya, sekolah pertama, al-madrasatul tsaniyah. Nah, seperti itulah seterusnya. Misalnya al-faslul awal, ya, kelas 1. Yang pertama, al-faslul tsani, kelas yang kedua. Itu dia ya. Baik, al-ula berarti ya masalah pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Jadi ini masalah yang berurut berarti. Kalau wahid itu satu, wahidun, itsnan. Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab itu biasa orang Arab tidak mengatakan wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, tidak. Dalam pengucapan
Yang terbaik, yang terbenar adalah wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsah, sittah. Nah, kalau untuk dalam pengajaran, dalam pembelajaran, ya kita sebutkan barisnya. Wahidun, ithnani, thalathatun, untuk mengetahui barisnya apa itu. Tapi dalam pengucapan tidak, wahid, ithnan, thalatha. Seperti itu dia. Ini kata orang-orang ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Al-ula, yang pertama, annahul ghayah allati khuliqna li ajliha wa wujidna li tahqiqiha. Ternyata tauhid ini adalah tujuan. Kenapa? Sebabnya kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk, ya, atau tauhid ini dia adalah merupakan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau ditanya kenapa kita diciptakan oleh Allah, maka jawabannya untuk mentauhidkan Allah. Itu jawabannya. Nah, kata Syekh Abdul Razak, annahul ghayah, dia merupakan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mewujudkan tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dari sini kita bisa membantah orang yang mengatakan dunia ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kan dunia ini kan diciptakan untuk Nabi Muhammad, dari nur Muhammad, dari cahaya Muhammad. Jadi macam mana terciptanya dunia ini? Pertama cahaya dulu. Cahaya Muhammad tu lah yang apa? Dari mana pembicaraan itu? Dari akal. Dari memandai-mandai tadi. Itulah punca dia. Ya. Ini kan dunia ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Ini bertentangan dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti jin ada yang mukmin, ada jin yang kafir. Ada jin yang ikut pengajian tidak? Ada. Intinya mereka juga ikut majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah mengajarkan kepada para jin. Ya, dalam surah Al-Jin ada, dalam surah Al-Ahqaf juga ada. Ya, sekarang kita tak berbicara tentang jin. Kata Ibnu Katsir, ada 3 hal ya yang asyik untuk dibicarakan dan susah untuk dihentikan, atau pembicaranya panjang sekali. Yang pertama masalah jin. Ada je. Nampak situ, nampak. Ya, yang kedua masalah apa? Nikah. Itu tak ada habis tu. Ya, apa satu lagi saya lupa. Masalah jin. Ya, misalnya dunia persetanan atau dunia jin itu tidak ada habisnya pembicaraan di dalamnya. Ada saja. Kalau mengkalis dulu untuk langsung jalan itu. Itu hebatnya dulu. Entah bila pula ada orang berjalan dari sini ke sana. Berjalan di atas air itu. Begitu. Ini cerita-cerita khurafat, ini tidak ada benarnya. Kalau antum pernah ke Selat Panjang, mungkin antum tahu Selat Panjang. Antara Rangsang dengan Selat Panjang, tebing tinggi. Dulu datuk-datuk kita kata dia, itu kalau nak pergi seberang tu langsung jalan kaki aja. Mak saya bilang, Nabi Muhammad tak terlap. Dia santai. Mak saya bilang pasti lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah berdarah, Rasulullah SAW pakai onta. Tentu kalau itu bisa terbang macam gitu, tentu ke Tabuk itu tak perlu penat-penat lagi. Ke Perang Tabuk, tahu Perang Tabuk? Jarak dari Madinah ke Tabuk itu 800 kilo. Dikumpul oleh Nabi donasi. Siapa nak berdonasi? Lalu Uthman bin Affan memberikan hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Umar setengah hartanya. Kalau bisa survei tentu pakai buruk, entah apa nak survei tempat macam mana perang ni. Tentu macam gitu. Tapi tidak ada itu. Itu perlu kita belajar tauhid. Benar akidah kita. Maka Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam ayat ini didahulukan jin karena 2 hal. Yang pertama, jin lebih banyak daripada manusia. Yang kedua, bangsa jin inilah yang lebih dahulu diciptakan, yaitu iblis. Tapi Allah muliakan Bani Adam. Allah muliakan Bani Adam. Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada siapa? Bani Adam. Kesal orang liberal buatnya. Orang liberal kesal dia buatnya. Iblis tu kan serius dia tu nak sujud, tendak sujud kepada Adam itu. Apa kata sebagai orang liberal? Iblis tu kan bagus. Kenapa bagus?
Karena dia hendak sujud kepada Adam. Macam mana antum jawabnya? Yang menyuruh, yang memerintahkan sujud kepada Adam siapa? Allah. Bukan Adam nyuruh, kau sujud kepada aku. Itu dia. Kalau kita katakan orang-orang kafir masuk neraka, sianlah Pak. Sian. Agama ini bukan agama sian atau tak sian. Agama ini adalah dalil. Agama ini adalah ketegasan. Iya, tidak. Ini surga, ini neraka dibentangkan. Tidak ada di dalamnya perasaan. Kalau perasaan yang kita masukkan dalam agama ini, maka rusak agama Allah Ta'ala. Tapi diberikan panduan, ini Alkitab, ini As-Sunnah, tidak boleh dimasukkan hawa dan nafsu di dalamnya. Wajib sesuai pemahaman yang telah diatur dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita fahami. Jadi jangan sampai salah. Jadi keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah kebahagiaannya. Di situ kebahagiaannya. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allah akan gantikan hati kita itu dengan kebahagiaan. Kita perlu mencoba untuk membahagiakan hati. Antum pernah nggak lihat orang sudah premannya Masya Allah, tingkat tinggi, levelnya sangat tinggi, tapi kembalinya mereka tetap ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada ketenangan, kecuali ketenangan batin yang Allah Ta'ala masukkan dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah menghidupkan kita, memilih kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Kenapa begitu? Karena dari sekian sel air mani itu, maka kitalah yang dipilih. Kitalah yang dipilih. Kalau kita melihat ilmu kedokteran itu, ada yang dokter sini. Air mani yang jumlahnya tidak sampai 5.000 ke atas atau 8.000 atau 7.000 saya lupa, itu tidak bisa membuahkan. Dari setiap pancaran itu 8.000 yang keluar, satu yang jadi. Kitilah semua. Itu terpilih manusia yang benar. Maka tidak semuanya Allah Ta'ala jadikan itu. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita mengenal sunnah Rasulullah SAW itu pertahankan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ada orang tanya atau antum bisa bertanya, antum ngapain sih di dunia ini? Apa tujuan hidup? Coba berbicara dengan orang. Ya, dari hati ke hati. Antum ngapain sih? Antum kan udah 40 tahun, 60 tahun, apa yang antum rasakan di dunia ini? Apa tujuan hidupnya? Apakah tidak ada planning hidup ke depan? Saya di bako-bako lah Ustaz. Tapi kan masuk surga juga. Kata dia, itu neraka seperti apa? 1 hari 1000 tahun. Kalau kena setahun berapa? Kali aja. Ini ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Ini yang pertama. Jadi tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita hidup di dunia ini ada tujuannya. Ada tujuannya. Agar kita bisa mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Nah, nanti pada pembahasannya, pada puncaknya kita akan masuk juga kepada pembahasan pembagian tauhid itu sendiri. Nah, ini kita berbicara tentang kelebihan dan keistimewaan ilmu ini dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ilmu tauhid ini sumbernya Al-Quran dan hadis dan otentik, absolut. Tidak bisa dipalsukan, Pak. Sumbernya semuanya dalil Al-Quran. Ini pelajaran akidah. Tapi kalau hadis, antum harus teliti, ini hadis dhaif, hadis apa segala macam. Ya, tentang fikih ini berkata si anu. Tentang tafsir, tentang apa segala macam. Tapi tentang tauhid, kita diajarkan bahwa tujuan diciptakannya kita adalah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Al-amru tsani, poin yang kedua. Nah, ini dia. Anna at-tauhida huwa mihwaru da'watil anbiya wal mursalin. Tauhid adalah tolak ukur dakwahnya para nabi dan rasul. Kalau ada orang memulai dakwah bukan dengan tauhid, maka dia telah menyelisihi para nabi dan rasul. Nah, kita ma'asyiral ikhwah yang bisa menghibur kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis yang panjang sekali, "Ra'aitun nabiyya", aku melihat nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa laisa ma'ahu ahad." Ada nabi yang tak punya pengikut. Apakah nabi itu gagal? Tak. Ada nabi 3 orang pengikutnya. Siapa? Banyak Nabi Nuh.
Ibrahim alaihissalam. Sarah dan Hajar. Istrinya yang mengikutinya. 3 pengikutnya, tapi dia bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, imamnya orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak gagal dalam dakwahnya, tapi itulah dakwah. Siapa lawannya? Bapaknya. Nabi SAW mengatakan, Yalqa Adamu abahu Azar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar. Apa kata Nabi Ibrahim? Alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku pernah mengatakan jangan engkau menyelisihiku wahai ayahku? Apa kata ayahnya? Hari ini aku tidak akan menyelisihi ucapanmu. Lalu Nabi Ibrahim datang kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah, alam ta'idni? Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengecewakanku, tidak mempermalukan aku di hadapan halayak manusia? Apa kata Allah Ta'ala? Inni haramtu al-jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Kata Allah Ta'ala, unzur ya Adam ila rijlaik, atau ila qadamaik. Wahai Adam, lihatlah ke arah kakimu. Fa idza bidhikhin, rupanya ada di bawah kaki Nabi Adam mulattakhin. Kiranya di bawah kaki Nabi Adam terdapat seekor anjing yang mulattakh, yang sangat kotor. Anjing hina. Apa kalau dalam bahasa apa itu? Bidhikh. Anjing yang kotor bentuknya. Anjing kurap. Pokoknya anjing lah. Jadi akhirnya dipeganglah qawaim, kaki-kaki anjing tadi. Diambil, dicampakkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Campakkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi ini berlawan terus. Saya macam mana lah Ustaz? Saya berlawan dengan orang tua saya terus. Orang tua kita Muslim ya akhi. Orang tua kita Muslim. Antum tunjukkan akhlak yang mulia, berikan hadiah, beri duit. Sebagian orang tua ada pintu masuknya, tidak mungkin. Doa. Ini dia. Nah, kalau kita ingin mengetahui tolak ukur dakwahnya para nabi dan rasul, lihat kepada konten tauhidnya. Apabila dia berbicara tentang tauhid, ini maknanya bahwa ia memperhatikan metode dakwahnya para nabi dan rasul. Anna kulla nabiyyin, maksud daripada poin yang kedua ini bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka dakwahnya ini terfokus kepada tauhid. Dan ini dalilnya banyak. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Allah juga mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasul, wahai Muhammad, tidak seorang pun yang kami utus dari rasul illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan untuknya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar, maka beribadahlah kepadaku. Nah, inilah yang menjadi pokok dakwah para nabi dan rasul. Karena tauhid ini dia adalah dasar, asas segala pondasi, segala amal adalah tauhid. Jadi kalau masjid ini tegak karena ada pondasinya. Kalau bangunan fikih itu besar, maka ada di bawahnya tauhid. Kalau bangunan hadis itu ingin besar, maka ada bangunan tauhid di dalamnya. Antum kalau hafal hadis sebanyak-banyaknya dan tidak bertauhid, bisa sesat. Ada seorang orientalis, tahu orientalis Pak ya? Orang yang dia masuk Islam, belajar tentang Islam, tapi dia tidak Islam. Maksudnya pura-pura masuk Islam, bukan munafik. Munafik kan dia tidak ada orientasi belajarnya, tapi dia ingin merusak Islam dari dalam. Nah, ada sebuah kitab tebal dia, berjilid-jilid, itu mengumpulkan
mengumpulkan lafaz-lafaz hadis Rasulullah. Dikumpulkannya seluruh hadis Rasulullah SAW. Setelah dikumpulkan, dia mau adukkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, ingin dikacaukan riwayat-riwayat itu. Setelah dia selesai mengumpulkan ini secara benar, dia pun meninggal, dan buku itu dinikmati oleh kaum muslimin. Dengan mudahnya orang cari hadis sekarang. Hadis apapun antum mau jumpa, itu dapat dalam kitab itu dapat. Ya, dapat di Al-Majmu' Al-Mufahras lil Ahadits An-Nabawiyyah. Jadi dalam itu kayak semacam kamus. Jadi kamus hadis apa kita cari alif, jumpa itu semuanya. Kalau sekarang tidak. Sekarang tinggal Google, jumpa. Tapi itu bukan ilmu. Bukan ilmu. Jadi kan antum melihat di internet, antum membaca, antum Google, antum lihat, oh ini punya salah yang cakap ustaz tadi itu. Oh, patutlah ini begini itu segala macam. Nah, ilmu itu tidak diambil dari satu serapan. Ilmu itu perlu kita membaca kitab para ulama. Makanya Imam Malik mengatakan haram berfatwa dengan fatwa kami, atau Abu Hanifah mengatakan, dan dia tidak tahu dari mana kami mengambil ilmu itu. Nah, kita harus baca semua perkataannya. Bukan sekali comot sana, comot sini, buat status. Paham? Masya Allah, luar biasa. Ya, 1000 like, 1500, 20.000 dan seterusnya. Bukan, itu bukan ilmu, ma'asyiral ikhwah. Ilmu itu penat orang ngambilnya. Kalau kita tak ada guna para ulama belajar siang malam. Nah, sebagian para ulama itu ada belajarnya 15 jam. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, itu belajarnya satu hari 15 jam. Diputuskan oleh dua hal, solat makan itu 15 jam. Kalau Syekh Masyhur itu sudah 16 jam, mungkin sekarang 17 mau 18 jam. Karya ilmiahnya sudah tidak kurang dari 450 karya ilmiah. Untuk hanya membeli buku itu seharga 500 juta. 500 juta untuk beli buku. Itu buku 500 juta itu cuma paling, kalau boleh kita katakan, hanya satu lemari panjangnya dari sini ke sana. Ya, satu buku misalnya 2 jilid 2 juta, sepanjang ini misalnya 3 juta. Cetakan yang bagus, mahal. Nah, itu mereka baca terus. Dan ada perpustakaan, antum bisa lihat di YouTube ada bagaimana belajarnya para ulama tersebut. Nah, ini dia ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, para ulama kita mengatakan tauhid ini dia seperti pohon, atau tauhid ini fa inna mathalad din mathalu syajarah. Sesungguhnya agama Islam yang besar ini dia seperti pohon. Ya, wa minal ma'lum, dan kita mengetahui anna syajarata laha aslun wa laha far'un. Kita tahu bahwa pohon itu memiliki cabang dan memiliki akar. Nah, pohon yang besar cabangnya itu lahir daripada akar yang kuat. Akar yang kuat juga. Nah, kata para ulama kita, wala yastaqimu amru syajarah, pohon tidak akan lurus, tidak akan besar kecuali apabila kuat pondasinya. Begitu pula agama ini tidak akan lurus kecuali dengan asas, dengan tauhid. Allah Ta'ala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Tidakkah kalian melihat bagaimana perumpamaan yang Allah Ta'ala buat seperti kalimat yang baik? Ya, kalimat tauhid, kalimat tayyibah seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', dan pohonnya menjulang. Dan pohon korma itu seperti apa itu? Antum mau badai kayak apa aja, insyaallah Ta'ala itu kokoh. Ya, pohon korma itu pohonnya menjulang, ada buahnya manis, ya, dan far'uha fis sama', asluha thabit, ya, akarnya kokoh dan cabang dia ya ke langit. Nah, apabila pohon ini dipotong asalnya, jika pondasi atau jika akar suatu pohon ditebang atau diputuskan, maka matilah dia. Itu dia. Ya. Jadi, ma'asyiral ikhwah, tauhid ini sangat penting. Wa fakadzalika ad-din, begitu pula agama ini. Jika tidak berdiri di atas tauhid, lam yuntafa' bih, maka tidak akan bermanfaat. Maka kedudukan tauhid di dalam agama ini seperti kedudukan akar untuk sebuah pohon
yang besar. Tentu kalau kita melihat pohon-pohon yang besar, pohon-pohon durian yang besar itu buahnya lebat pula, tentu akarnya Masya Allah, akarnya sudah juga besar, ya. Nah, dan di antara tanda atau di antara dalil yang menunjukkan bahwa tolak ukur dakwah para nabi dan rasul ini adalah tauhid, Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwah, para nabi ini bersaudara, min allatin, dari satu ayah, lain ibu. Ya, ini secara benar, maksudnya secara hakiki para nabi itu masih ada keturunan adik-beradik mereka. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, begitu seterusnya. Memang dari mereka ibunya berbeda tapi ayahnya satu, sama. Nah, di dalam tafsiran yang lain oleh sebagian para ulama, maksudnya para nabi ini syariatnya berbeda-beda, tapi agamanya satu. Wa ummahatuhum syatta, ibunya berbeda, wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Ya, di zaman Nabi Adam sebagai nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Aqidatuhum wahidah, akidah mereka satu. Ya, semua mereka para nabi itu adalah dai yang mengajak kepada tauhid, meskipun syariat mereka berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan syir'ah, arti jalan, wa minhaja, dan manhaj, metode yang jelas kalian berada di atasnya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, al-amru tsalits, nanti kita akan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insyaallah. Ini baru 3 kita ambil. Nah, yang ketiga ini bahwa dia menjadi syarat utama, kewajiban yang pertama kali bagi orang yang ingin masuk Islam, wajib bersyahadat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa masuk Islam tiba-tiba salat, enggak bisa. Enggak bisa. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mandi dulu. Nah, baru dia bisa melaksanakan salat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal adalah ulama diutus ke mana? Yaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam utus ke Yaman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan rahasia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bocorkan keadaan kondisi di sana. Nah, kita sebagai dai juga memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi. Bagaimana kondisi dakwah di daerah-daerah. Di Bengkalis tak sama dengan Dumai, Dumai tak sama dengan Tembilahan, Tembilahan tak sama dengan Rengat, Rengat tak sama dengan Belilas, Belilas tak sama dengan Kampar, Kampar tak sama dengan Selat Panjang. Nah, begitu. Itu ada porsinya masing-masing. Ya, ada porsinya masing-masing. Nah, bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, nah, bagaimana seorang dai harus bertindak. Kata Nabi, innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin. Engkau akan datang menemui kaum ahli kitab. Nah, di sini ada kata taqdumu, dari kata qadima yaqdumu. Artinya datang. Misalnya saya katakan min aina anta qadim. Dari mana engkau berasal, datang. Qadimun artinya datang. Kalau qadimun apa artinya? Lama. Hadza syai'un qadim. Ini apa namanya? Barang lama. Hadza ma'un qadim. Ini air yang sudah lama. Hadza mahmulun qadim. Ini HP yang sudah lama. Atau munzu zamanin qadim, sudah semenjak lama. Tapi qadim artinya yang apa? Yang akan datang atau yang datang. Nah, innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab. Engkau akan datang menemui ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Apa maksud ahlul kitab? Orang yang diturunkan al-kitab. Apa maksudnya itu? Orang yang berilmu. Di kau ke sana, ini bukan orang main, bukan orang biasa. Orang yang pernah diturunkan Alkitab, berarti mereka berilmu. Mereka ada khalfiyah, ada dasar.
sehingga engkau bisa berdakwah dan engkau bisa melihat kondisi dakwah di sana. Nah, yang pertama engkau pastikan, kata Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah azza wa jalla. Maka fokus yang pertama kali yang engkau lakukan adalah bagaimana mereka atau mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Ya, bagaimana mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kota Yaman ini bukan kota baru. Kota yang sudah tua. Ada di sana kerajaan Saba. Kerajaan Saba, negeri Saba. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Pada kaum Saba itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada di sana surga dunia. Jadi di Saba itu kalau orang berjalan, siap nyuci pakaian misalnya baju, kalau orang berjalan nanti bawa bakul itu sampai ke rumahnya udah penuh dengan buah-buahan yang sangat penuh ya, karena rindangnya, karena lebatnya buah. Jadi kalau mereka berjalan dari tempat sungai itu ke rumah mereka, itu bakulnya udah penuh dengan buah-buahan. Allahu Akbar. Ya, bagaikan surga di sana. Tapi ketika mereka kufur kepada Allah Ta'ala berikan pakaian kehinaan, pakaian kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidu Allah Ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan rincian-rinciannya. Dalam riwayat yang lain, fa idza ji'tahum, jika engkau sampai kepada mereka, fad'uhum, ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ya, mengislamkan seseorang, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam, menjadi penyuluh untuk muallaf, ini adalah perkara yang sangat besar. Karena kita menjadi orang sebab ya orang terselamatkan dari api neraka. Bukan hal yang kecil. Bukan hal yang kecil, tapi hal yang sangat besar. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memulai dakwah kita dengan tauhid ini. Maka kita pelajari. Ya, kita keluarkan logika-logika yang berkaitan dengan masalah tauhid. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tapi kan permasalahannya bukan hanya sampai di sini, tapi ada pembagian tauhid yang perlu kita fahami lebih lanjut. Karena antara Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, perselisihan yang terjadi adalah masalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah, dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ini semua. Karena agama ini dibangun di atas tauhid dan dia merupakan pondasi, maka awal pertama kali yang harus kita benahi adalah tauhid kita dan merupakan pondasi agama kita. Ini dia ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita sampai kepada yang pertama, kedua dan ketiga. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di waktu yang lain. Kalau misalkan antum mau fotokopi, silahkan nanti difotokopi, atau PDF-nya juga ada insyaallah taala, antum bisa lihat di handphone dan semacamnya. Beginilah ilmu diambil secara perlahan, sedikit demi sedikit. Lama-lama dia akan rasikh, akan mengokoh, akan kuat di dalam hati kita, di dalam fikiran kita. Kalau semua kita ambil ini cepat, kalau antum pandai. Bukan ada tanda antum pandai semua. Tak. Awak tak telap. Ya kan? Itu dia. Tafadhal ya ikhwah, kalau ada pertanyaan, para akhwat, ibu-ibu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhal. Tanyakan dia, bapak ni paham apa pak? Biar dia bingung. Bapak jangan mau dikasih PR. Ikhwah sekalian, di antara kaidah kehidupan, anak beritahukan, ya, kaidah di dalam mengarungi kehidupan itu jangan mau dikasih PR. Jangan mau dikasih PR. Nah, seperti ini contohnya. Maksud ucapan saya ini dalam hal yang positif. Antum masih sekolah, kata guru saya jangan bapak mau PR. Saya tak naik kelas antum kan payah, saya pula yang salah.
dalam arti positif. Artinya dalam hal ini, bapak tanyakan, bapak ajaran apa nih pak? Ada pening dia tuh. Pasti pening. Saya ajarin maksud bapak. Yang biasa-biasa ini maksudnya apa? Yang biasa-biasa itu. Tentu kan bapak kalau kita itu, kalau belajar itu, yang setahu saya, kita sebelum kita mengenal Allah Ta'ala, kenalilah diri kita dulu. Kita kalau dah kenal diri kita, kita langsung otomatis kenal Allah Ta'ala. Apa maksud ucapan bapak tu pak? Ajaran apa bapak ni? Langsung pening dia tu. Saya bacakan ayat Al-Quran yang membantah perkataan orang yang bertanya kepada bapak. Ini dia. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sampaikan ini. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah Ta'ala jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Artinya tak kenal diri mereka sendiri. Jadi orang yang sebetulnya lupa kepada Allah, tidak ingat Allah, dialah lupa diri dia sendiri. Bila pula dia nak ingat diri dia, itu dia. Ini surah Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka dia lupa diri sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang fasik. Langsung sampai ke dia, bapak orang fasik ni pak menurut Al-Quran pak. Apa kata dia kau? Itu Al-Quran, ya kan? Kita lihat. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Berarti orang yang melupakan Allah, maka dia akan lupa diri sendiri. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kalau kita nak tahu diri kita, maka kita harus mengenal. Kalau kita nak kenal Allah, kenali diri kita. Apa yang dimaksud mengenali diri kita tu? Tanyakan dia. Dia pun pening. Karena apa? Ada pertanyaan yang wajib dijawab, ada pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya karena dia salah tanya. Jadi kalau orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa mengenali dirinya maka dia telah mengenal Allah Ta'ala. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Inilah dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Berarti kita diwajibkan untuk mengingat Allah Ta'ala atau untuk mengenali Allah dahulu. Untuk mengenali Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dikatakan kullu ma siwallah fahuwa alam. Selain daripada Allah itu dikatakan alam. Kenapa dia dikatakan alam? Alam artinya tanda. Tanda apa? Tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Adanya makhluk, tanda adanya sang khaliq. Adanya tai sapi karena ada adanya tai sapi karena ada ayam. Ya tidak? Ya salah. Tanda adanya sapi. Artinya adanya tai sapi karena ada sapi. Adanya tai kambing karena ada kambing. Tak mungkin ini ada tai sapi, mungkin kambing lewat sini, mungkin tak. Itu tak masuk akal. Berarti adanya langit dan bumi ini tanda ada penciptanya. Itu dia pak. Berarti ada pencipta. Jadi yang diperintahkan kita untuk mengenal pencipta kita, Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama itu dalam surah Al-Fatihah. Segala puji dan pujian itulah yang pantas untuk siapa? Rabb, penguasa alam semesta, al-alamin. Selain daripada Allah Ta'ala itu adalah alam. Selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Makanya batallah pertanyaan orang yang bertanya, kalau dunia, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, siapa yang menciptakan Allah? Tentu pening dia. Cuma siapa yang menciptakan? Pertanyaannya salah. Kalau anda mengatakan siapa yang menciptakan Allah, berarti gagal pertanyaannya. Anda menginginkan Tuhan dari patung. Karena Allah Ta'ala sang Khalik tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Tuhan tidak diciptakan. Karena Allah Ta'ala ada. Ya, Allah Azza wa Jalla sifatnya azali. Ada sudah semenjak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dipikir-pikir tu, pula ini dari mana? Tak sedap saya fikir. Lepas tu menung seorang. Ya, antum jangan main-main. Ini syubhat ini berat. Ya, al-qulubu dhaifah, hati ini lemah. Syubhat itu menyambar-nyambar dia. Jallabah atau khattafah. Bukan main-main syubhat itu. Bukan
Main-main, iya pula Ustaz. Iya pula kata dia. Akhirnya kita yang banyak PR jadinya. Ustaz, macam mana ni, apa kata orang tu begini, kata orang tu. Nah, itu kita perlu belajar tauhid ini agar kokoh keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ini panjang perjalanan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bagaimana menghadapi keluarga yang berbeda pendapat? Bagaimana langkah yang harus anda lakukan? Yang pertama, orang Indonesia harus kita kenal. Ya. Para penyair Arab mengatakan fakullama sta'bada an-nasu ihsanu, dan mereka setiap orang itu makin kita berbuat baik kepada dia, maka hatinya akan tertawan, akan tertahan, akan tertawan hatinya. Oleh karena itu, yang pertama kali kita lakukan, tunjukkan akhlak yang mulia. Semakin ngaji semakin baik. Ya, dan kalaupun kita ingin menegur, tegurlah dengan cara yang baik. Nah, ini pertama, akhlak yang benar. Yang kedua, kalau kita jauh dari orang tua kita, kirimkan surat. Kirimkan surat, tulis isi hati antum. Kalau kakak tidak berjilbab, kalau ibu belum mengenal sunnah, kirimkan surat. Kalau kita dari jauh, misalnya kalau sekarang WA dan apa segala macam. Nah, yang kedua mungkin bisa kita berikan hadiah buku kecil, mulai dari buku-buku yang bagus kita hadiahkan kepada dia, buku sifat salat Nabi dan sifat salat wudu dan yang semacamnya. Berbeda pendapat itu tidak ada masalah, akan tapi kita diskusi dengan benar, kita diskusikan dengan cara yang benar. Kemudian langkah yang lain tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar saudara-saudara kita diberikan hidayah. Dan ini tentu waktunya lama. Waktunya lama, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan 10 tahun. Ya, bukankah Abu Sufyan dia adalah musuh Nabi SAW awalnya, tapi setelah Fathu Makkah Allah Taala berikan hidayah kepadanya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah adalah perjalanan panjang untuk memperbaiki diri kita dan seterusnya. Dan ini yang bertanya perlu diketahui, kita ini hidup sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di dalam adat istiadat kebiasaan yang keliru. Tentu tak akan semudah membolak-balik telapak tangan. Taib ya ikhwah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu ngecas. Ya, kadang kita lemah iman kita, kadang kita perlu dicas. Ya, seberapapun kita tentu kita membutuhkan cas agar kita kembali segar hati kita. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.